Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali. Dan di dalam kesempatan kali ini kita akan kembali berlatih mengerjakan latihan soal penilaian tengah semester. Kali ini kita akan berlatih soal untuk mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 2 ya. Dan jumlah soalnya adalah 40 nomor. Baik, untuk teman-teman semuanya saya ingatkan bahwasanya ini adalah latihan soal ya. Jadi bukan bocoran soal. Maka dari itu teman-teman semuanya juga perlu berlatih dari buku atau dari sumber-sumber yang lainnya. Demikian ya teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa subscribe channel ini agar terus bisa menghadirkan video-video yang bermanfaat tentunya ya. Baiklah teman-teman semuanya, kita mulai latihannya. Jumlah soalnya ada 40 nomor. Kita mulai dari nomor 1 ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar tas. Soalnya adalah kerajinan tersebut dibuat dari limbah titik-titik. A. Kulit jagung, B. jerami, C. kulit kacang, D. plastik kemasan. Nah, kita bisa melihat di sini, ini adalah plastik kemasan minuman ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 2. Bahan yang terbuat dari hasil aktivitas manusia ataupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis disebut titik-titik. A. limbah, B. kerajinan, C. bahan baku, D. barang bekas pakai. Jawabannya adalah yang A ya, limbah. Nomor 3. Di bawah ini merupakan jenis-jenis limbah berdasarkan sumbernya kecuali A. limbah rumah tangga, B. limbah pabrik, C. limbah pertanian, D. limbah busuk. Ya, jawabannya adalah yang D ya, kecuali limbah busuk. Nomor 4. Yang dimaksud dengan limbah organik adalah titik-titik. A. limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk, B. limbah yang sangat sulit dan bahkan tidak dapat membusuk, C. limbah yang mengandung kadar air cukup tinggi, D. limbah yang mengandung kadar air cukup rendah. Jawabannya adalah yang A ya, limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Nomor 5. Di bawah ini yang termasuk fungsi kemasan yaitu titik-titik. A. menjual produk, melindungi produk, mencari untung dan memperindah penampilan produk. B. menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk dan memperindah produk kerajinan. C. menjual produk, melindungi produk, memperindah penampilan produk dan menunjukkan jenis produk. D. menjual produk, melindungi produk, menambah aset pengrajin dan memudahkan penggunaan produk. Ya, jawabannya adalah yang B ya, menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk dan memperindah produk kerajinan. Nomor 6. Sisa buah-buahan, sayur-sayuran termasuk dalam pembagian sampah jenis titik-titik. A. anorganik, B. tidak mudah terbakar, C. mudah terbakar, D. organik. Jawabannya adalah yang D ya, organik. Karena di sini buah-buahan dan sayuran termasuk sampah yang mudah membusuk ya, atau mudah diuraikan. Kemudian nomor 7. Pengolahan limbah yang berasal dari tumbuhan dapat dijadikan titik-titik. A. biogas, B. minyak goreng, C. kompos, D. makanan. Jawabannya adalah yang C ya, dapat dijadikan kompos ya, pupuk biasanya dari daun ya, kemudian ditimbun di dalam tanah dalam beberapa lama, nah kemudian akan berubah menjadi pupuk yang dinamakan pupuk kompos. Lanjut ke nomor 8. Sampah plastik tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Guna memperkecil kadar polusinya dapat dilakukan dengan cara titik-titik. A. menghindari produksi bahan jadi dari bahan baku plastik. B. mendaur ulang sampah plastik, C. mengumpulkan sampah plastik dan ditempatkan di lokasi yang aman, D. menimbun sampah plastik. Jawabannya adalah yang B ya, mendaur ulang sampah plastik. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh produk kerajinan lunak dengan bahan titik-titik. A. kertas, B. jerami, C. pelepah pisang, D. plastik. Jawabannya adalah kertas ya teman-teman. Ini kertas yang digulung-gulung ya.
Kemudian nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Kerajinan tersebut terbuat dari titik-titik. A. Kertas, B. Plastik, C. Kain perca, D. Kotak kemasan. Jawabannya adalah yang C ya, kain perca. Ini kain ya, yang berasal dari sisa-sisa garment ya, atau juga di penjahit ya. Biasanya itu banyak sekali potongan-potongan atau sisa-sisa kain yang sudah nggak kepakai. Itu namanya kain perca. Nomor 11. Berikut ini yang merupakan material dasar untuk membangun jembatan kecuali A. Bambu, kayu, beton, B. Besi, baja, komposit, C. Beton, bambu, kayu, D. Beton, batu, gipsum. Kecuali yang D ya, beton, batu, dan gipsum. Di sini ada bahan gipsum ya. Bahan gipsum itu sifatnya mudah rapuh ya. Kalau terkena air dia akan cepat rapuh. Jadi tidak cocok untuk membangun jembatan. Oke, terus kemudian nomor 12. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 4 adalah titik-titik. Yang ini ya, teman-teman. A. Pilar, B. Pondasi, C. Bearing, D. girder. Jawabannya adalah yang B ya, pondasi. Nah, ini namanya pondasi tiang pancang ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau pilar itu yang ini ya, nomor 3. Bearing itu yang ini, nomor 2. Ini bantalan ini. Kemudian girder itu yang ini ya, teman-teman. Oke, baik, kita ke nomor 13. Gambar di bawah ini menunjukkan jenis jembatan titik-titik. A. Jembatan rangka baja, B. Jembatan rangka besi, C. Jembatan gelagar, D. Jembatan cable stage. Jawabannya adalah yang D ya, jembatan cable stage. Ini dari kabel atau kawat yang sangat kuat ya, teman-teman, untuk menahan beban jembatannya. Baik, terus kemudian nomor 14. Perhatikan gambar berikut ini. Jembatan di atas termasuk jenis jembatan titik-titik. A. Jembatan cable stay, B. Jembatan gantung, C. Jembatan beton, D. Jembatan baja. Nah, jawabannya adalah yang C ya, jembatan beton. Nah, ini terbuat dari beton. Baik, kemudian nomor 15. Di bawah ini merupakan contoh jembatan periode Romawi kuno. Yang tepat adalah titik-titik. Nah, yang mana? A, B, C, D. Nah, jawabannya adalah yang D ya. Kita lihat dari bangunannya di sini terlihat sangat lama ya. Baik, kemudian nomor 16. Komponen struktur jembatan yang terletak di antara kedua kepala jembatan yang berfungsi untuk memikul seluruh beban pada ujung-ujung bentang dan gaya-gaya yang lainnya serta meneruskannya ke fondasi disebut titik-titik. A. Pilar, B. Abutmen, C. Bearing, D. Pondasi. Jawabannya adalah yang A ya, pilar. Oke. Lanjut ke nomor 17. Pada gambar berikut ini, anak panah menunjukkan bagian jembatan yaitu titik-titik. Nah, yang ini ya, teman-teman. A. Abutmen, B. Pilar, C. Pondasi, D. Rangka. Jawabannya adalah yang B ya, pilar. Ini pilar, ini pilar, ini pilar ya. Kalau yang di ujung-ujung sana namanya abutmen ya. Yang A ini. Oke, kemudian nomor 18. Di zaman purba, jembatan menggunakan titik-titik. A. Beton pratekan, B. Batang pohon yang tumbang, C. Tanah liat, D. Besi dan baja. Jawabannya adalah yang B ya, batang pohon yang tumbang. Karena belum mengenal teknologi pada waktu itu ya. Kemudian nomor 20. Jembatan Suramadu berfungsi menghubungkan dua pulau yaitu titik-titik. A. Surabaya dan Madura, B. Bali dan Madura, D. Jawa dan Madura, D. Jawa dan Bali. Nah, jawabannya adalah yang C ya, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Madura. Nah, di sini pertanyaannya pulau ya, bukan kota ya.
Meskipun di sini Suramadu itu singkatannya adalah Surabaya Madura ya. Tapi karena yang ditanyakan adalah pulau, jadi jawabannya bukan Surabaya dan Madura yang A, tetapi yang C ya. Pulau Jawa dan Madura. Lanjut nomor 19. Perhatikan data berikut ini. 1 jembatan, 2 mobil bis, kemudian 3 kereta cepat, 4 rel kereta api. Yang termasuk ke dalam hasil akhir dari teknologi konstruksi adalah titik-titik. Teknologi konstruksi. A 1 dan 3, B 2 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 4. Jawabannya adalah, kalau konstruksi berarti yang ini ya, jembatan sama rel kereta api 1 dan 4, C ya. Nomor 21. Limbah dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu sumbernya, wujudnya, dan senyawanya. Di bawah ini manakah yang termasuk limbah berdasarkan wujudnya? A. Organik dan anorganik, B. Pertanian, industri, dan domestik, C. Gas, cair, dan padat, D. Industri dan organik. Jawabannya adalah yang C ya, gas, cair, dan padat. Nomor 22. Prinsip yang diterapkan dalam pengolahan sampah dikenal dengan 3R. Prinsip mendaur ulang kembali barang-barang yang tidak terpakai supaya menjadi barang nilai jual yang tinggi disebut titik-titik. Mendaur ulang kembali, jawabannya adalah reduce, recycle, reuse, atau recovery. Jawabannya adalah B ya, recycle. Ini mendaur ulang. Reduce mengurangi, kemudian reuse menggunakan kembali. Kalau recovery ini tidak termasuk dalam 3R. Oke, lanjut ke 23. Kertas kardus, kulit telur, serbuk gergaji, dan serutan kayu adalah limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah titik-titik. A. Pegunungan, B. Perkotaan, C. Pertanian, D. Pesisir pantai atau laut. Jawabannya adalah yang B ya, perkotaan. Oke, lanjut ke nomor 24 ya, teman-teman. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta dengan bahan yang sederhana. Di bawah ini manakah yang bukan termasuk limbah lunak anorganik? A. Ini ada kantong kresek, B. Kain perca, C. Styrofoam, D. Ini kulit jagung. Jawabannya adalah yang D ya, kulit jagung. Ini limbah organik ya. Lanjut ke nomor 25. Limbah rumah tangga tergolong dari limbah titik-titik. A. Limbah pertanian, B. Limbah domestik, C. Limbah industri, D. Limbah pertambangan. Oke, jawabannya adalah B ya, limbah domestik. Kemudian nomor 26. Limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan, tidak bisa membusuk, dan tidak mengandung unsur karbon disebut limbah titik-titik. A. Padat, B. Organik, C. Anorganik, D. Polusi. Jawabannya adalah yang C ya, limbah anorganik. Nomor 27. Contoh limbah anorganik yang kerap dijumpai sehari-hari, misalnya titik-titik. A. Kulit binatang, B. Tumbuh-tumbuhan, C. Kayu, D. Plastik. Jawabannya yang D ya, plastik. Limbah yang tidak dapat diperbaharui, tidak dapat diuraikan. Oke, lanjut nomor 28. Limbah lunak organik disebut juga dengan limbah basah karena titik-titik. A. Kandungan oksigennya tinggi, B. Kandungan airnya tinggi, C. Memiliki kandungan kimia yang tidak berbahaya, D. Mudah busuk. Jawabannya adalah yang B ya, kandungan airnya tinggi. Nomor 29. Di bawah ini adalah jenis limbah lunak organik yang dapat dijadikan kerajinan. A. Kulit hewan, B. Buah semangka, C. Buah durian, D. Kulit jagung.
limbah organik yang dapat dijadikan kerajinan? Jawabannya adalah yang D ya, kulit jagung. Lanjut nomor 30. Limbah anorganik ada yang bersifat lunak dan keras. Limbah lunak anorganik ini bersifat lentur atau lunak dan mudah dibentuk. Contohnya adalah titik-titik. A. Kulit jagung, B. Styrofoam, C. Pecahan keramik, D. Kaca. Jawabannya adalah yang B ya, styrofoam. Ini limbah anorganik tetapi lunak ya, styrofoam. Oke, lanjut nomor 31. Perhatikan gambar 3 prinsip pengolahan sampah ini. Reuse, reduce, dan recycle. Nah, pengertian dari recycle adalah titik-titik. A. Memakai lagi, B. Mendaur ulang, C. Mengurangi penggunaan, D. Menjual kembali, seperti kasus bank sampah. Jawabannya adalah yang D ya, mendaur ulang. Lanjut nomor 32. Menggunakan kembali merupakan salah satu jenis dari prinsip 3R yang disebut dengan titik-titik. A. Reduce, recycle, reuse, refurbish. Jawabannya adalah menggunakan kembali, reuse ya. Re itu kembali, use itu menggunakan ya. Jadi menggunakan kembali. Nomor 33. Bahan utama konstruksi pembuatan jembatan pada zaman modern adalah menggunakan bahan utama titik-titik. A. Kayu, B. Baja, C. Batu, D. Ranting. Jawabannya adalah ya, B ya, baja. Lanjut nomor 34. Jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti berikut, kecuali A. Jurang, B. Bukit, C. Lembah, D. Sungai. Ya, jawabannya adalah B ya, bukit. Nah, jadi jembatan itu antara lain untuk menghubungkan jurang, lembah, sungai ya, bukan yang bukit. Kemudian nomor 35. Di bawah ini yang bukan merupakan penggolongan jembatan berdasarkan material yang digunakan adalah titik-titik. A. Jembatan plat, B. Jembatan baja, C. Jembatan kayu, D. Jembatan beton ya. Yang bukan penggolongan jembatan berdasarkan materialnya atau bahan pembuatnya. Jawabannya adalah yang A ya, jembatan plat. Jembatan baja, kayu, dan beton ini termasuk jenis jembatan berdasarkan materialnya. Oke, nomor 36. Gambar berikut ini merupakan bentuk konstruksi titik-titik. A. Jembatan kayu, B. Jembatan gantung, C. Jembatan gelagar, D. Jembatan cable stayed. Jawabannya adalah ya, yang C ya, jembatan gelagar. Ini contoh gelagarnya ya. Baik, terus kemudian kita ke nomor 37. Di bawah ini merupakan contoh dari konstruksi jembatan titik-titik. A. Jembatan gantung, B. Jembatan gelagar, C. Jembatan beton, D. Jembatan batu bata. Jawabannya adalah ya, yang A ya, jembatan gantung. Lanjut nomor 38. Perhatikan gambar di bawah ini. Miniatur jembatan tersebut meniru konstruksi jembatan titik-titik. A. Kabel, B. Gantung, C. Beton, D. Rangka baja. Ya, jawabannya adalah yang D ya, rangka baja. Jadi miniatur ini meniru jembatan rangka baja. Nomor 39. Jembatan yang menjadi kebanggaan daerah Sumatera Selatan di Indonesia yang membentang di atas Sungai Musi Palembang adalah jembatan titik-titik. A. Suramadu, B. Barito, C. Ampera, D. Pasupati. Jawabannya adalah ya, C ya, jembatan Ampera. Nomor 40. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, miniatur jembatan tersebut menggunakan bahan titik-titik. A. Sedotan, B. Stik es krim,
C. Ranting kayu, D. triplek. Ya, kalau kita lihat di sini miniatur ini menggunakan bahan dasar B, ya, stick es krim. Nah, demikian teman-teman semuanya latihan soal kita untuk kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.